Nah, yang kita lalui pertama adalah jembatan ini teman-teman, dan kondisi jalan yang sudah langsung menanjak tajam. Untuk itu semua kendaraan khususnya roda 4 yang melintas jalur ini harus ekstra hati-hati, terlebih jalur ini tidak cukup luas karena memang merupakan jalan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita coba lagi di Desa Kadang. Nah, saat ini saya berada di Desa Kadang, Kabupaten Malang, dan akan mencoba untuk menyusuri jalur alternatif dari arah Kedungrejo menuju Dusun Sebalo, karena saat ini jalur untuk menuju ke arah Desa Ngeroto sudah ditutup untuk kendaraan roda 4. Nah, seperti apa kondisi lalu lintas di jalur alternatif tersebut? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, yang kita lalui pertama adalah jembatan ini teman-teman, dan kondisi jalan yang sudah langsung menanjak tajam. Untuk itu semua kendaraan khususnya roda 4 yang melintas jalur ini harus ekstra hati-hati, terlebih jalur ini tidak cukup luas karena memang merupakan jalan desa. Kondisinya seperti ini teman-teman. Kondisi ruas jalan kira-kira ya sekitar 3 meteran lah, cukup untuk kendaraan roda 4 dari 2 arah. Namun luasan jalan memang tidak sama teman-teman, cukup bervariasi, ada yang hanya 2 meter dan ada yang mencapai 3 meter. Nah, di sini pun ternyata banyak warga juga yang memberikan pemberitahuan kepada para pengguna jalan untuk melintas di jalur bawah atau jalur atas, karena di tempat ini ada 2 jalur teman-teman. Nanti yang masuk ke Pura itu adalah jalur bawah dan yang ini adalah jalur atas. Nah, kita coba untuk melintas di jalur yang atas ini teman-teman. Untuk semua kendaraan yang melintas di jalur ini adalah semua kendaraan yang datang dari arah Jombang, Kediri, dan juga Kasembon teman-teman. Nah, saat melintas di jalur ini para pengemudi hendaknya berhati-hati karena jalurnya cukup terjal teman-teman. Apalagi kondisi aspal juga kurang begitu bagus. Nah, ini juga ada kendaraan yang tidak kuat menanjak teman-teman. Saat melintasi jalur ini warga juga sudah mengingatkan agar para pengguna jalan untuk sedikit jaga jarak, karena memang tidak semua kendaraan kuat untuk menanjak di tempat ini, sehingga jika jaga jarak bisa memberikan sedikit rasa aman lah untuk para pengguna jalan. Ternyata sampai di jalur ini kondisi lalu lintasnya sudah mulai terlihat ramai teman-teman, cukup padat. Warga sendiri, jalur ini nantinya akan tembus ke daerah Patung Sapi Dusun Sebalo teman-teman. Namun untuk panjang jalurnya saya sendiri juga kurang tahu, pokoknya kita lintasi saja lah daerah ini. Memasuki jalan desa ini, luas jalannya juga sudah mulai berkurang teman-teman, hanya sekitar 2 meter saja, sehingga hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Dan begitu kita harus rela untuk antri atau bergantian lewat teman-teman.
Nah, sampai di pertigaan ini kita ambil belok kiri ya teman-teman. Ini kalau kita jalan dari arah barat atau dari arah Kediri dan Jombang menuju ke arah Kota Batu dan Malang. Meskipun kondisi aspalnya kurang bagus, masih cukup nyaman lah untuk dilalui, karena kita juga harus maklum ini merupakan jalan kampung ya teman-teman. Meskipun terlihat cukup padat, namun kendaraan juga tidak sampai berhenti total teman-teman. Berbeda dengan kondisi satu hari sebelumnya atau kemarin yang terjadi kemacetan total, karena jalur ini dilalui oleh kendaraan dari dua arah sekaligus. Nah, untuk saat ini sepertinya cuma digunakan untuk satu arah saja teman-teman. Nah, itu dari arah barat menuju ke timur atau dari arah Kediri menuju Malang. Oke, seperti ini ya teman-teman, kondisi jalurnya masih cukup nyaman kok untuk dilalui. Jadi bagi kalian atau keluarga kalian yang datang dari arah Kediri dan Jombang, nantinya akan diwajibkan untuk melintas di jalur ini teman-teman. Kondisi jalannya masih cukup lumayan lah, namun kita harus tetap berhati-hati karena memang kondisi jalurnya naik turun teman-teman. Nah, sampai di jalur ini ternyata sudah digunakan menjadi dua arah teman-teman. Untuk itu kita juga harus lebih ekstra hati-hati karena kondisi jalannya masih cukup sempit, meskipun bisa dilalui oleh dua kendaraan dari dua arah berlawanan. Sekarang masih sekitar pukul 10 pagi ya teman-teman. Kondisi cuaca masih cukup cerah, namun kondisi lalu lintas sudah mulai padat. Nah, di saat berada di kondisi jalan yang tidak cukup luas, terpaksa satu kendaraan lain harus rela berhenti dulu teman-teman. Sekarang kita coba lalui biar bisa melihat kondisi jalan dengan lebih luas pandangannya. Setelah dari tadi cukup menanjak, sekarang giliran kita turun teman-teman, kondisi jalannya menurun. Kita masuk ke jalur kampung teman-teman. Kondisinya masih cukup enak jalannya, meskipun sudah mulai menyempit. Dan saat kita di sini kita tidak bisa berjalan cukup kencang karena ini di pedesaan, jadi harus mengurangi kecepatan. Nah, sebenarnya ini sudah mulai terjadi kemacetan teman-teman. Sudah berhenti total. Coba kita meripit. Kita lihat kondisi di depan seperti apa teman-teman. Ternyata tikungan cukup tajam teman-teman, karena ini jalan kampung, benar jalan kampung. Jadi saat melintas di sini kita juga harus ekstra hati-hati teman-teman. Untuk kondisi jalur yang sekecil ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja teman-teman, nggak bisa dari dua arah.
Oke, di titik ini kita ambil tikungan ke kanan teman-teman. Terpaksa kita dilewatkan melalui jalur kampung karena untuk jalur utama tadi untuk di jalan desanya tertutup oleh terop. Sebenarnya baru ada orang yang hajatan teman-teman. Sebenarnya kita harus bergantian untuk melewati jalur ini teman-teman. Kita coba lihat yang di sisi depan. Oke, sekarang kita melalui jalur turunan terjal, turunan jurang teman-teman. Jadi harus ekstra berhati-hati saat melintas di jalur ini, apalagi untuk para pengguna kendaraan matic. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melakukan pengereman. Nah, di titik ini pun banyak warga yang melakukan istilahnya apa ya, pungutan lah untuk para pengguna jalan, mungkin untuk pengamanan atau untuk perbaikan ruas jalan. Nah, saat ini kita sudah sampai di daerah Hujan Kidul teman-teman. Turunannya cukup curam, jadi kita harus ekstra hati-hati, dan kendaraan yang lewat pun harus bergantian karena warga melakukan sistem penutupan sistem buka tutup jalan teman-teman. Bagi kendaraan yang dari arah Kota Malang atau Kota Batu yang melintas di jalur ini harus ekstra hati-hati juga karena tanjakannya cukup terjal, sementara daerah Kediri menjadi turunan yang cukup curam. Di daerah ini sendiri pemandangannya cukup bagus teman-teman. Suasana hutannya juga masih terlihat hijau dan asri. Hanya ruas jalannya saja yang masih belum cukup luas. Daerah ini kondisi aspalnya cukup rusak teman-teman, jadi kita harus ekstra hati-hati, terlebih untuk para pengguna kendaraan roda 2. Banyak lubang jalan. Dan karena ini daerah perbukitan juga rawan longsor, jadi kita harus ekstra hati-hati teman-teman saat melintas di jalur ini. Di sini juga ada penyekatan lagi oleh warga setempat teman-teman. Ada jalan yang berlubang dan ambrol juga kita harus ekstra hati-hati. Jalurnya rusak berat, jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman saat melintas di jalur ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri sekarang sudah mulai macet lagi. Nah, kendaraan dari arah Kota Malang maupun Kota Batu harus rela antri karena harus bergiliran untuk melintas di jalur tadi teman-teman, karena memang ruas jalannya cukup sempit sehingga harus rela bergantian. Nah, ternyata antriannya cukup panjang teman-teman.
ada baiknya jika kalian ingin menuju ke arah Kediri maupun Jombang untuk cari jalur yang lain saja, karena antrian atau kemacetannya ternyata cukup panjang. Nah seperti ini teman-teman, ini macet total dan sama sekali nggak bisa bergerak untuk kendaraan yang datang dari arah Kota Batu dan Malang. Untuk kendaraan dari arah Kediri menuju arah Malang pun nggak bisa berjalan cukup cepat, hanya sekitar 10 km per jam saja. Macet. Sampai Sebalo nih Pak macetnya. Bukan ngapain di Cicok. Oh. Iki penaman iki. Lawan lurus mawon. Ini desa pundi Pak? Apa? Desa pundi niki? Pak, niki Pak anu Ngul. Oh nggih, matur nuwun. Iya. Ya seperti inilah teman-teman, kemacetan justru menjadi tontonan bagi warga setempat karena memang ya jarang terjadi seperti ini. Dengan melihat video ini, aku harap sih kalian akan berpikir ulang ya untuk melintas di jalur ini, karena kondisinya seperti ini teman-teman, macet panjang sekali. Dan ini tentunya tidak sebentar untuk antri seperti ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengarah menuju Kediri dan Jombang, ada baiknya melalui Blitar teman-teman, atau tidak mengambil tol aja Malang, atau pilihan lainnya adalah melalui jalur Pacet Mojokerto teman-teman. Namun jika kalian punya banyak waktu luang dan rela untuk antri panjang seperti ini, ya terserah pilihan kalian dah teman-teman. Antrian dari kendaraan ini sendiri sepertinya sudah mencapai sekitar 1 km teman-teman. Bukan hanya kendaraan roda 4 saja, namun kendaraan roda 2 dari warga setempat pun terpaksa harus rela antri atau ikut macet teman-teman. Nah, untuk di daerah ini sebenarnya sudah mulai terurai teman-teman. Sudah tidak ada kemacetan, namun sepertinya di depan banyak kendaraan lain lagi yang mulai masuk ke tempat ini teman-teman. Ini sebenarnya merupakan jalur menuju ke arah tempat wisata Cafe Sawah teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin berwisata ke Cafe Sawah juga berpikir ulang lah untuk melintas di jalur ini. Nah saat ini kita sekarang sudah mulai masuk ke daerah Dusun Sebaluh teman-teman, sudah mendekati ke arah jalan raya, tepatnya di daerah Patung Sapi.
saat ini kendaraan dari arah Kota Malang dan Kota Batu masih banyak yang nekat melintas di jalur ini teman-teman. Padahal di daerah Patung Sapi sudah diberikan papan pengumuman berupa himbauan dari pihak Satlantas Polres Batu agar semua kendaraan berempat untuk mencari jalur alternatif lainnya, karena dikhawatirkan jika nekat melintas di jalur ini akan terjadi penumpukan kendaraan atau kemacetan total arus lalu lintas. Di Lebasari, maka diperkirakan paling cepat penutupan akan dilakukan selama 10 hari ke depan teman-teman. Info ini berasal dari warga setempat berdasarkan penuturan dari pihak Polsek Pujon. Karena itu bagi kalian yang berencana untuk pergi ke arah Kediri dan Jombang, ada baiknya untuk memilih jalur lain dan tidak melintas di jalur Pujon Ngantang Kaspot. Berbeda dengan jalur yang di daerah Kedung Rejo tadi, di daerah sini arus lalu lintas sudah mulai lancar dan kondisi jalannya lebih banyak yang datar, teman-teman, sudah tidak naik dan turun lagi, dan luas dari badan jalannya juga cukup lebar, mulai 3 sampai 4 meter. Sepertinya cuman tinggal beberapa ratus meter lagi, teman-teman. Oh iya, meskipun jalur di sini sudah lebih banyak yang landai, kalian harus tetap berhati-hati karena masih banyak jalan yang longsor, teman-teman, di sini. Terlihat banyak sekali jalan-jalan yang sebelumnya berlubang kini sudah mulai ditambal, teman-teman. Dilakukan dengan sistem tambal sulam. Meskipun secara estetik kurang bagus, namun lebih baiklah untuk dilalui karena tidak ada lagi lubang pada permukaan jalan. Kira-kira hanya sekitar 100 meter saja, teman-teman.
kita sudah akan tembus ke jalan utama, yaitu di daerah Patung Sapi, Dusun Pandesari. Oke, sekarang kita sudah sampai di jalan raya, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di daerah Patung Sapi, Pujon. Oke ya teman-teman, seperti itu info tentang jalur alternatif yang harus kalian tempuh jika nekat menuju ke daerah Kediri dan Jombang melalui jalur Pujon dan Ngantang. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.